Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Anjani dari kelas 12F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan audio dan video. Nah, di bab ini ada 6 bab, yaitu bab 3.5 menerapkan penyutingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Bab 3.6 menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Bab 3.7 menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur perangkat lunak audio digital. 3.8 menganalisis perpaduan audio untuk dipadukan dengan video. 3.9 menganalisis perekaman suara narasi dengan perangkat pertama audio. 3.10 menganalisis proses perbaikan kualitas data. Lalu ada toolsnya untuk bab 3.5. Tools dan timeline dari Adobe Premiere. Yang pertama ada Select Tool untuk menyeleksi video. Ada yang kedua Track Select Tool, alat menyeleksi track. Yang ketiga Triple Edit Tool, penyesuaian titik edit. Yang keempat Rolling Edit Tool untuk menyesuaikan titik pengeditan. Kelima Rate Tool mempercepat speed atau durasi. Keenam Browser Tool untuk memotong klip video. Slip Tool memindahkan klip dalam menuju luar poin. Yang kedelapan Slide Tool memindahkan klip video bolak-balik pada timeline. Yang kesembilan Pen Tool membuat acor pada klip. 10 Hand Tool menggerakkan preview timeline ketika ke atas, ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri. Yang 11 Zoom Tool memperbesar atau memperkecil preview timeline kita. Ada juga fitur efek perangkat lunak mengolah video. Ada Fader In, Fader Out, Dissolve, Blank to Space, Let In, and Let Out. Lalu pengertian dari Adobe Premiere. Perangkat lunak atau software penyutingan video yang secara khusus hadir untuk membuat rangkaian audio, gambar, dan video. Selain menawarkan fitur yang cukup lengkap, software editing ini juga bisa dikombinasikan dengan aplikasi multimedia lainnya. Pengertian audio sound. Sound system adalah seperangkat komponen elektronik yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengirimkan, dan memperkuat sinyal audio. Ada tata cara untuk memotong video. Yang pertama, buka Adobe Premiere, pilih Browser Tool atau tekan Shortcut C. Yang ketiga, seleksi video yang akan dipotong. Keempat, hapus video yang tidak dipakai. Kelima, jika sudah dihapus, sesuaikan dengan video. Ada juga tata cara dari bab 3.5. Yang pertama, buka Adobe Premiere. Yang kedua, pilih New Project. 3. Anda dapat mengganti pada label name, lalu tekan OK. Keempat, ubahlah editing mode dari DVNTSC menjadi desktop, lalu klik OK. Kelima, klik kanan, lalu import. Keenam, pilih video yang akan diedit, lalu klik open. Ketujuh, lalu drag yang sudah diimport. Editing video dengan software. Yang pertama, seleksi wave atau block. Yang kedua, copy. Ketiga, cut. Keempat, paste. Dan kelima, tinggal merekam. Lalu tata cara untuk format audio. Buka aplikasi Cool Edit Pro, klik kanan pada waveform. Yang ketiga, pilih file of type. Yang keempat, pilih beberapa film yang sudah pernah diedit. Teknik pengolahannya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Cool Edit Pro-nya. Klik kanan yang berwarna merah, lalu klik record yang ada di bawah kiri. Pilih big sound, lalu drag ke track 2. Yang keempat, pilih nomor 5 dari kanan atau edit and vlog. Dan pada tombol kotak-kotak yang ada di atas audio. Yang kelima, akan muncul titik pada kanan dan kiri audio, lalu atur pelan kerasnya audio dengan cara atas keras dan di bawah itu pelan. Yang keenam, untuk memotong audio, geser pengaturan warna kuning ke audio yang kalian mau, lalu potong dan klik kanan untuk pilih split. Yang ketujuh, bila ada desis, klik 2 kali pada audio dan pilih efek, lalu klik noise reduction. Kemudian pilih His Reduction.
Yang ke-8 akan muncul di 2 titik di kanan untuk suara desis tinggi dan kiri suara desis rendah, lalu klik OK. Kalau sudah, klik atas pojok kiri. 9. Pilih file untuk klik Save Mixdown. Untuk finishing, pilih format MP3 Pro dan save. Berikut adalah pengertian dari development. Development di sini proyek lahir ini adalah tahap pembuatan, penulisan, pengorganisasian, dan perencanaan sebuah proyek. Dalam pengembangan, anggaran awal dibuat, pameran utama dilampirkan, materi utama ditentukan, lokasi disepakati dengan beberapa draft naskah dapat mulai untuk ditulis. Lalu ada pra-production, yaitu pra-production atau pra seperti namanya adalah di mana skrip mulai dibentuk, anggaran disesuaikan, aktor mulai dicari, lokasi persiapkan, kru yang akan terlibat mulai ditunjuk, jadwal syuting disusun, set dirancang dan dibangun, kostum dibuat dan dipasang, dan semua untuk lakukan sembari dengan perencanaan hari syuting. Tahap pra-production dapat berlangsung berbulan-bulan dari lampu hijau awal proyek hingga saat kamera benar-benar mulai merekam. Saat hari syuting semakin dekat, kru juga akan bertambah sekitar 2 hingga 8 minggu sebelum syuting dimulai. Pasca produksi, disinilah footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan disiapkan untuk distribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang kru pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Lalu pengertian produksi. Pengertian produksi, tahap produksi adalah ketika semua yang sudah dipersiapkan sebelumnya akhirnya mulai dieksekusi. Penulis, sutradara, produser, dan banyak pemikir kreatif lainnya akhirnya melihat ide-ide mereka terekam dalam satu film. Satu demi satu, meskipun sangat penting untuk film dan di mana sebagian besar anggaran dialokasikan, tahap produksi adalah proses tersingkat dari 5 fase. Produksi adalah waktu tersibuk karena pembengkakan jumlah kru dan hari menjadi terasa lebih lama. Semua itu bertuju agar produksi berjalan seefisiensi mungkin dengan semua peralatan dan lokasi yang sudah disewakan. Distribusi, tahap strategi distribusi yang ketat dan kuat. 4 tahap produksi lainnya akan terasa sia-sia. Setidaknya dari perspektif bisnis, distribusi adalah tahap akhir dalam proyek bagi produsen yang menginginkan hasil laba atas investasi. Bisa dari distribusi bioskop, penjualan ke jaringan TV atau layanan streaming, atau juga rilis langsung ke DVD. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau salah dalam pembicaraan, mohon maaf. Saya Adila Putri Anjani. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.